Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawannya, jika Anda tidak ditemuin oleh Pak Jokowi di Solo, janganlah Anda ngambek. Ketemu dengan saya saja, tunggu 5 hari. Tanggal 20 saya akan berada di Solo. Kita bertemu, kita ngopi bareng. Tapi kan sudah hidup Jokowi. Apa masih mungkin, Pak? Berarti ikut terlibat dia mendukung pemalsuan. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Nah, kita kan mau datang ke Jogja tanggal 15 April besok itu ya itu untuk menyampaikan kepada rektor, kita mau ketemu rektor, ketemu dekan gitu ya. Kita pengen lihat gitu ya, mana buku skripsinya yang katanya asli itu. Ya, kita uji langsung. Ya gitu. Kalau teman-teman kemarin banyak mengira, aduh nanti kan harus uji karbon pakai apa-apa. Enggak, cukup nanti kita bawa scanner ya, kemudian itu lembar-lembarnya kita cek dengan scanner. Panci, lama-lama kamu yang saya scanner, cangkemmu itu. Ya, memang polemik soal ijazah sungguh sangat menggelikan. Mereka semua nanti akan datang ke UGM katanya, kabarnya tanggal 15, dan mantan dosen Rismond Sianipar mengatakan bahwa setelah dari UGM memeriksa segala sesuatunya, mereka seperti tadi si Roy Suryo katakan bahwa akan menemui rektornya, akan apalah semuanya akan diperiksa. Setelah itu mereka akan datang ke rumah Bapak Joko Widodo yang ada di Solo. Ceritanya Rismond Sianipar mengatakan bahwa dia akan mengklarifikasi langsung dengan Bapak Joko Widodo. Jadi ini satu hal yang mungkin menurut saya ini kembali offset lagi. Jadi sepertinya mereka itu dalam bertindak tidak pernah mencermati apakah tindakan mereka itu bisa dikatakan dikategori sesuatu tindakan yang benar. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu tim kuasa hukum dari Joko Widodo sudah mulai bergerak dan mereka sudah mulai mengumpulkan, berkonsultasi dengan Bapak Jokowi dengan kemungkinan akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang berbicara dan berteriak-teriak, yang membuat gaduh negara ini, yang mempermasalahkan keaslian ijazah sarjana Bapak Joko Widodo. Ijazah itu sudah diklarifikasi oleh UGM, sudah diberitakan, sudah disuarakan, dan oleh pihak KPU pun juga sudah mengklarifikasi bahwa ijazah itu adalah asli, bahwa Jokowi adalah betul-betul lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tetapi mereka rupanya tidak terima. Mereka selalu mencari dan mencari. Yang saya anehkan dan yang saya bingung, apa sih kehendak mereka? Apa sih maunya mereka? Bapak Joko Widodo sudah turun dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Saat ini menjadi rakyat biasa. Memang sebagai rakyat, beliau masih dihargai, beliau dihormati, bahkan beliau mendapat posisi yang sangat agung di hampir seluruh rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengakui bahwa Bapak Joko Widodo adalah seorang presiden yang betul-betul mengangkat harkat dan martabat negara Republik Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia, orang luar negeri pun sangat menghargai Joko Widodo. Tetapi mereka seolah-olah tidak terima bahwa Bapak Jokowi menerima penghargaan yang seperti ini. Mereka mencari yang aneh-aneh. Terus misalkan Rismond datang ke Bapak Joko Widodo, apakah akan diterima atau ditemui atau mungkin akan boleh berbicara? Bapak Jokowi akan mau berbicara seperti itu. Ini yang menurut saya offsetnya si Rismond Sianipar dan beberapa rekan-rekannya yang menurut saya adalah orang-orang yang mungkin perlu sekolah lagi. Sobat-sobatku semuanya, Bapak Jokowi sudah menggunakan advokat, sudah memanggil dan sudah berbicara dan sudah menyerahkan semuanya terhadap kepada kuasa hukum ini sejak dari 2 tahun yang lalu. Dan sesuai dengan kode etik advokat pasal 7 huruf F, maka jika advokat ini mengetahui dan sudah menjadi kuasa hukum dari seseorang, segala pertanyaan, segala perbuatan,
segala apapun juga yang berhubungan dengan kasus yang sedang diperkarakan atau yang sedang digugat atau yang sedang dicari-cari seperti ijazah ini, maka hak untuk berbicara ada pada advokat. Karena Bapak Joko Widodo sudah menuliskan surat kuasa. Bapak Jokowi tinggal duduk diam, nonton TV, menikmati bagaimana hak jawab akan diberikan advokat. Apakah advokat akan menjawab ataukah justru advokat akan menggulung mereka semua? Sobat-sobatku semuanya, Bapak Joko Widodo pun juga sudah memastikan bahwa kemungkinan ini akan dilakukan tindakan hukum kepada mereka, karena Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dia akan membuktikan bahwa dia betul-betul sekolah, bahwa dia betul-betul studi, bahwa dia betul-betul lulusan UGM Fakultas Kehutanan, sehingga akan menjawab semuanya polemik-polemik yang dibuat oleh mereka. Tetapi untuk menunjukkan ijazah, untuk membuktikan ijazah itu bukan bagian Pak Jokowi, itu bagian mereka, karena mereka yang membuat perkara, mereka yang membuat berita, mereka yang mendalilkan, mereka yang berusaha menunjukkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, maka mereka pula yang harus membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Bukan dengan cara-cara seperti sekarang ini, yang memang agak aneh apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa dia akan datang ke UGM, kemudian akan memeriksa, akan berbicara, dan bahkan akan memanggil. Itu sebetulnya adalah bagian dari penyelidik maupun penyidik. Roy Suryo bukanlah penyidik, Roy Suryo bukanlah penyelidik. Tentunya apakah UGM akan meladeni, itu ada hak daripada UGM sendiri. Apakah UGM akan memberikan bahan itu adalah hak daripada UGM. Bagian dari Roy Suryo adalah mencari bukti untuk membuktikan bahwa ijazah ini adalah palsu, bukan untuk mencari-cari lagi kesalahan-kesalahan orang lain. Dikatakan bahwa jika ternyata ijazah ini nanti palsu, jika ternyata apa yang mereka tuduhkan ini terbukti, maka seluruh rakyat Indonesia akan marah. Pemimpin negara loh menipu begitu, ngeri banget. Ini kalau memang terus terang aja, kalau pemerintah tidak segera mengambil keputusan, hati-hati, rakyat akan marah sekali. Karena Tapi mereka kan- ditipu loh. Tapi kan sudah hidup Jokowi. Apa masih mungkin, Pak? Berarti ikut terlibat, dia mendukung pemalsuan. Wah, Sobat-sobatku, kata-kata ini menurut saya mungkin terlalu takabur, terlalu cepat berbicara. Karena untuk membuktikan itu bukan hal yang mudah, sebab yang mereka buktikan palsu itu adalah asli. Bagaimana caranya kecuali mereka membuat sendiri sesuatu yang palsu untuk membuktikan argumentasi mereka. Dan rakyat Indonesia hampir setiap hari rumah Bapak Joko Widodo penuh dengan para pengunjung yang dari seluruh lapisan rakyat, baik hanya untuk sekedar bersalaman ataupun berfoto ataupun bahkan hanya sekedar ingin melihat wajah dari Bapak Presiden yang mereka merasakan telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada negara ini, daripada mereka yang menuduh dan mencari-cari dan membuat gaduh negara ini. Nah, bagaimana jika ternyata nanti pada saat mereka tidak bisa mendapatkan bukti untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan, untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan? Kita mungkin akan melihat sebuah drama baru. Bagaimana mereka-mereka yang mengatakan dirinya para pakar-pakar ini, mereka semuanya mungkin akan berlibur bersama-sama di Hotel Prodio. Karena menurut para pengacara, apa yang mereka katakan ini, apa yang mereka teriakan ini, apa yang mereka gaungkan ini sudah mulai menjurus kepada fitnah dan berita, penyebaran berita bohong. Tentunya ada pidana, tentunya ada pintu sel yang menanti mereka semua. Sobatku semuanya, kita menunggu dan kita melihat hasilnya nanti seperti apa. Yang pasti kita semua berharap kegaduhan yang mereka buat tidaklah merusak tatanan rakyat Republik Indonesia. Sobat-sobatku semuanya, tanggal 15 dan 16 mereka akan datang ke Solo. Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawannya, jika Anda tidak ditemuin oleh Pak Jokowi di Solo, janganlah Anda ngambek.
ketemu dengan saya saja. Tunggu 5 hari. Tanggal 20 saya akan berada di Solo. Kita bertemu, kita ngopi bareng. Yuk kita main panci-pancian dan kita main kacamata-kacamataan, kita main pasang kubis-kubisan. Supaya Anda semua puas. Yang penting Anda semua puas. Sobat-sobatku semuanya, mari kita tunggu kabar selanjutnya dari tim pencari ijazah palsu tanggal 15 dan 16 dan seterusnya. Jika diberi kesempatan, saya akan bertemu dengan mereka pada tanggal 20 dengan sukacita dan riang gembira. Salam Opi Dantos.